Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, banyak yang bertanya-tanya sebenarnya sih ya dan bahkan di berbagai media sosial sudah banyak soal pemakzulan ya Presiden Prabowo Subianto dan bahkan banyak yang mengatakan siapa yang diuntungkan kalau Presiden Prabowo Subianto ini dikudeta. Ada yang menyebutkan dari perbincangan di berbagai media sosial seperti apa yang disampaikan oleh Saiful Mujani begitu kan ya, jalan satu-satunya Presiden Prabowo Subianto ya jalan satu-satunya dijatuhkan dan kemudian banyak disebut ini adalah merupakan makar begitu kan. Tapi kita lihat saja begitu. Saya melihat dari sudut pandang demokrasi kita. Kalau kita berbicara demokrasi, ya semakin orang demo, semakin orang yang kemudian memberikan koreksi kepada bangsa dan negara kita, sebenarnya ini sah-sah aja begitu kan. Tapi di satu sisi secara politik, masa iya kalau Presiden Prabowo Subianto dijatuhkan, lalu kemudian penggantinya siapa? Kan tentu Gibran. Siapa yang mendesain Prabowo ini dijatuhkan begitu kan? Kan kita lihat sisi itu begitu. Nah, banyak pengamat ya yang mengatakan bahwa yang paling dekat begitu untuk menggantikan Presiden Prabowo Subianto, kalau Presiden Prabowo Subianto dijatuhkan, maka tentu ini adalah Gibran. Dan ini yang saya tidak setuju begitu. Negara kita kok sudah dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto ya mungkin saya kira sudah seperti ini yang kita rasakan. Masa iya ya lebih hancur daripada ini? Kan orang kan berbicara seperti itu. Saya kira berilah kesempatan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak diganti begitu ya sampai 5 tahun ke depan biar masyarakat yang bisa menilai. Kan itu logikanya. Ini kan agak aneh begitu kan. Ya salah satu coba kita tonton begitu salah satu yang kemudian mengatakan yang paling dekat diganti Gibran adalah Prabowo diganti Prabowo dijatuhkan, ya ini adalah Gibran yang paling dekat. Coba kita tonton seperti ini. Upaya kudeta itu nyata. Saya 17 tahun jadi pengamat, tidak ada yang alamiah, itu aja. Ketika kita bicara tentang pemakzulan, tentu bicara tentang siapa yang ada di sampingnya. Siapa yang paling dekat, ya kan? Kemudian siapa yang paling mendapatkan keuntungan secara langsung. Nah, yang paling dekat, yang ada di samping, yang tidak jauh-jauh dari presiden adalah wapres. Nah, itu kan yang tidak jauh dari itu adalah wapres. Maka kemungkinan besar masa iya negara kita mau dipimpin oleh seorang wapres Gibran yang tahu sendiri kapasitasnya seperti apa begitu kan. Coba kita lihat saja kapasitas dari seorang wakil presiden apa coba ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau hanya masih jadi bayangan-bayangan itu ya, saya tidak setuju dengan Presiden Prabowo Subianto dijatuhkan begitu kan ya. Kalau hanya mau diskusi soal makar, soal tuduhan sana sini, soal menjatuhkan ya silakan, itu bagian dari aspirasi mereka begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa hal ini begitu kalau Presiden Prabowo Subianto dijatuhkan begitu kan, ya saya kira agak sulit juga. Kenapa? Karena DPR sudah dikuasai ya orang-orang Presiden Prabowo Subianto. Kalau hanya sebuah kritikan ya silakan, gak ada masalah. Yang namanya sebuah kritikan itu mau apa kek ya terserah begitu, itu hak mereka begitu kan ya. Tapi pelaksananya itu kan saya kira jauh kalau untuk makar begitu kan. Ini kan hanya bersifat diskusi. Jadi negara itu pemerintah tidak hanya kritik, tidak hanya anti kritik seperti apa yang disampaikan oleh Teddy begitu kan. Dia harus tetap menerima kritikan itu begitu. Berbeda dengan KSP begitu kan ya, si Kodari ya, terus kemudian berbeda dengan Hasan Nasbi begitu kan, yang kemudian seolah-olah oh ini sudah masuk di ranah makar yang kemudian tidak boleh. Yang itulah hak mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya bagi kami begitu ini kan hanya sebuah diskusi saja begitu. Dan saya tidak setuju kalau Presiden Prabowo Subianto dijatuhkan lalu kemudian ya atau dikudeta lalu kemudian ya Gibran yang sebagai penggantinya. Mau bagaimana lagi begitu? Mau Prabowo diadili misalnya begitu kan ya. Saya kira mau diadili dalam segi apa begitu. Kalau hanya demo, hal yang biasa dengan hal seperti itu. Makanya kita lihat saja yang paling kritikan sekarang bahkan Saiful Mujani dengan Islah Barawi dilaporkan begitu kan ya gara-gara menyebutkan Presiden Prabowo dengan cara dijatuhkan begitu kan. Coba kita lanjutkan lagi ya, kita lanjutkan seperti ini. Mendapat informasi ada menteri di kabinet Prabowo yang seolah-olah ingin menjerumuskan Presiden Prabowo dengan kebijakan yang tidak pro rakyat. Misalnya BBM.
Waduh, wih. Ini kan tambah ngeri pada akhirnya, Bos. Ya, minum dulu lah. Minum dulu ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kalau ada menteri yang ingin menjerumuskan Presiden Prabowo Subianto, sering saya katakan sejak awal, Presiden Prabowo Subianto percuma baik, percuma punya kekuatan, punya kebijakan-kebijakan yang ada. Tapi di sekeliling Presiden Prabowo Subianto masih ada orang-orang yang kemudian ingin menjerumuskan Presiden Prabowo. Ya percuma, Pak. Artinya apa? Artinya ya ini dihilangkan semua. Makanya Gerindra hari ini begitu kan ya, orang-orang di sekeliling Presiden Prabowo Subianto ganti dong. Ya. Ini jangan-jangan ini masih terafiliasi kepada Termol. Jadi bisa saja untuk menjerumuskan Presiden Prabowo Subianto dengan kebijakan-kebijakan yang ada, lalu kemudian orang-orang di bawah, ya pengamat-pengamat dan masyarakat tidak puas terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, tapi dia tidak sadar pengganti dari Presiden Prabowo Subianto siapa? Kalau bukan Wapres Gibran. Jadi inilah politik kita begitu. Ya, ini kalau berbicara tentang politik begitu kan. Makanya saya kira saya paling tidak suka begitu kalau toh pada hakikatnya Presiden Prabowo Subianto dijatuhkan lalu kemudian penggantinya adalah Gibran. Saya tidak setuju. Kenapa? Mending Presiden Prabowo Subianto selesaikan ini begitu. Dengan adanya menyelesaikan ini mungkin bisa diperbaiki begitu kan. Soal kebijakan, soal di lingkaran istana, orang-orang masih terafiliasi kepada Termol. Buang dong mereka begitu kan. Ya, biar apa? Biar Presiden Prabowo Subianto leluasa, bebas, punya kekuatan. Itu yang paling penting. Coba kita dengarkan lagi ya, dengarkan lagi. Ya BBM ini misalnya kemarin saya yakin ini pasang badan. Kalau nggak kemarin ikut kejebak. Ini jebakan, ini membuat chaos. Karena ini yang ditunggu-tunggu. Instabilitas politik. Kasus-kasus teror dan intimidasi. Nah, itulah salah satunya begitu kan ya. Kenapa Presiden Prabowo Subianto sampai hari ini minyak dunia ini lagi naik begitu kan ya? Akibat konflik Timur Tengah tidak kunjung selesai. Maka jalan presiden satu-satunya adalah untuk menghindari soal chaos, soal demo besar-besaran, tidak menaikkan BBM. Ini kan bagus begitu kan? Ya. Artinya apa? Artinya dia sudah mungkin ya mendengar dari curhatan dari menteri-menterinya dari Presiden Prabowo Subianto, mungkin harus dinaikkan, ya harus dinaikkan. Tapi dengan adanya BBM tidak dinaikkan seperti ini, maka masyarakat ya menganggap bahwa kekuatan Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa. Tapi hati-hati betul Pak Presiden. Kalau BBM naik begitu kan, 1.000 saja akan didemo. Ini sebuah pintu ya untuk memakzulkan Presiden Prabowo Subianto sebagai pintu begitu kan untuk celah bagi orang-orang yang kemudian menjatuhkan Prabowo lalu kemudian Gibran bisa naik. bisa saja seperti itu kan. Karena kita kan tidak tahu begitu kan. Banyak yang kemudian pengamat hari ini mengatakan bahwa sebenarnya ya kalau berbicara berbicara soal KPI begitu kan ya, bahwa peristiwa politik itu fenomena yang tidak ada alamiah ya, makanya dia mengatakan satunya puas, satunya tidak puas begitu, satunya ikut ini ikut itu dan sebagainya. Salah satu yang kemudian disampaikan oleh Saiful Mujani begitu kan ya, dia kan punya alternatif sendiri, punya pemikiran sendiri, punya aspirasi sendiri begitu. Tidak mungkinlah Presiden Prabowo Subianto memuaskan sebuah kepada semua masyarakat Indonesia. Tapi di satu sisi begitu kan, satu sisi ketidakpuasan ini pasti mengkritik itu begitu. Tapi Pak, jangan memakai metode-metode sebelumnya begitu kan. Kalau bisa kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk semuanya begitu, untuk masyarakat. Ya, walaupun ada yang kekecewaan biasa dalam hal itu begitu ya. Ada sisi politik dan ada sisi yang kemudian menyuarakan aspirasi mereka begitu. Tapi dengan adanya kritikan ini kan sebagai kontrol kepada masyarakat. Tidak perlu kita alergi terhadap kebijakan kritikan-kritikan itu. Makanya bisa saja ini bagian dari politik yang dimainkan untuk mereka begitu kan ya. Bisa saja ini bagian dari orang-orang yang kemudian ingin menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dan kemudian penggantinya adalah Gibran. Bisa saja begitu. Ini skenario kudeta ya Prabowo. Siapa yang paling diuntungkan? Ya, siapa kalau bukan Gibran? Kan itu secara logika begitu kan ya.
Jadi Presiden Prabowo Subianto hati-hati betul ya dengan suatu dengan suatu perkembangan sekarang ini begitu kan ya. Artinya apa? Artinya bagi kami Saiful Mujani tidak perlu dilaporkan. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Saya melihat bahwa apa yang disampaikan Saiful Mujani ini merupakan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa di sekeliling Presiden Prabowo Subianto saat ini yang kemudian yang dicap sebagai bisa saja terrevelasi kepada salah satu geng Solo misalnya begitu kan. Ini merupakan peringatan itu. Artinya apa? Artinya kebijakan itu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto jangan-jangan ini adalah sebuah jebakan untuk Presiden Prabowo untuk dijatuhkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto untuk dikudeta. Yang paling gampang adalah ya dari substansi ini siapa penggantinya. Itu aja sebenarnya. Nah, penggantinya siapa kalau bukan Gibran Raka Buming Raka? Ya, jangan-jangan Saiful Mujani ada tujuan itu begitu. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan Saiful Mujani ini merupakan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ingat bahwa kebijakan jangan-jangan dijerumuskan begitu kan. Jangan-jangan di sekeliling Presiden Prabowo Subianto yang kemudian punya inisiatif hal yang berbeda misalnya. Ya kita tunggu saja begitu. Pasti istana tahu lah. Makanya hati-hati betul. Saya menganggap hal seperti itu begitu. Jadi bukan dikit-dikit lapor begitu kan. Ya karena kita itu negara demokrasi begitu kan. Bukan saatnya lapor dan sebagainya. Jadi sekarang ini Saiful Mujani ini begitu kan ya, ada aliansi mahasiswa yang kemudian ingin melaporkan Saiful Mujani dan sebagainya begitu. Nah, ucapan-ucapan Saiful Mujani ini ya dengan satu-satu sikap yang kemudian satu. Kalau Presiden Prabowo Subianto sudah tidak bisa dinasehati dan sebagainya, jalan satu-satunya adalah dijatuhkan. Nah, ini yang kemudian dianggap makar hari ini. Muncul spekulasi sana sini begitu. Tapi bagi kami ya pemerintah dan penguasa begitu kan, apalagi presiden tidak anti kritik dengan soal ini. Paling saya yakin dan seyakin-yakinnya yang mengkritik soal makar ini adalah pasti orang-orang yang terafiliasi kepada Termol, terafiliasi kepada geng Solo misalnya. Lihat saja siapa mereka begitu. Kalau dia murni seperti Teddy, biasa saja begitu menganggap kritikan-kritikan itu begitu. Kan ini kan sebuah diskusi hal yang kemudian yang menjadi acuankan masyarakat itu kan diskusi begitu kan ya. Biasa spekulasi dan seperti itu begitu. Tapi ya wallahu alam, kita tahu bahwa negara kita negara demokrasi begitu kan. Daripada sibuk urus soal ijazah palsu ya, gorengan-gorengan media-media yang kemudian digoreng dipelintir sana sini, pada ujung-ujungnya tidak menemukan titik temu itu. Ya mending kita bahas pemerintah saja sebagai kontrol begitu kan. Keren kan? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.